Jadi materi pertama terkait dengan induksi matematika. Ini salah satu alat yang sangat powerful. Kenapa? Karena ketika kita berbicara hal yang diskrit itu kan intinya kita bisa hitung itu kan. Mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi entah berhingga, entah tak hingga ya. Kalau berhingga jelas lah, 1, 2, 3-nya kan pasti bisa. Tapi kalau tak hingga kan, ya belum tentu kan. Ada yang diskrit, ada yang kontinu. Nah, ketika kita punya objek-objek itu, bisa kita urutkan tuh kan. Mana yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima tuh kan. Jadi kita punya dia bersifat diskrit. Nah, ketika dia diskrit, kita punya hal yang seperti ini, dan kita punya hubungan antara elemen-elemen tadi. Nah, bisa jadi ketika kita punya suatu sifat, kita bisa buktikan menggunakan hubungan tersebut. Jadi ini motivasi utama dari induksi matematika. Jadi apa yang dimaksud induksi matematika? Intinya adalah kita punya serangkaian pernyataan ya. Jadi di sini kita punya pernyataan pertama, pernyataan kedua, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, pernyataan kelima, dan seterusnya. Dan pernyataannya itu tidak saling lepas. Jadi kita punya hubungan antar setiap pernyataan tadi. Nah, bayangkan dari sini, ketika kita bisa tunjukkan yang satu ini benar, ya kan? Dan kita bisa tunjukkan juga ketika suku atau ketika pernyataan ke K itu benar, maka pernyataan yang selanjutnya yaitu pernyataan ke K plus 1 itu juga benar. Berarti artinya apa? Ketika S1 benar, ya sudah, berarti S2 juga benar kan? Ketika S2 benar, S3 juga benar. S3 benar, S4 juga benar, S4 benar, berarti S5 juga benar, dan seterusnya ya. Jadi kita punya sequence tersebut sehingga kita punya rantai. Nah, itu yang kita maksud dengan induksi matematika. Jadi base-nya adalah kita menunjukkan bahwa pernyataan yang pertama, jadi di sini tidak harus N sama dengan 1. N-nya bisa berapapun tergantung starter awalnya itu di mana. Dan kita tunjukkan jika kita punya suatu titik itu kan, pernyataan tersebut benar, maka pernyataan selanjutnya juga benar. Oke, kita langsung ke contoh saja supaya lebih mudah. Jadi misalkan kita mau menggunakan induksi untuk menunjukkan pernyataan ini benar. Jadi kita mau menunjukkan 13 itu membagi habis, ya ini ekspresi yang sisi kanan. Nah, berarti kalau di sini N-nya itu bilangan bulat positif, berarti kan N-nya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya kan. Nah, jadi pernyataan pertama S1 itu adalah pernyataan 13 itu membagi habis 100 pangkat 1 kurang 61 pangkat 1. Jadi start awalnya di mana itu jadi krusial ya. Jadi tolong benar-benar dicek. Nah, di sini kita mau menunjukkan ini dulu, terus kemudian andaikan dia benar untuk N sama dengan K, mau ditunjukkan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk S1-nya jelas ya, karena 100 pangkat 1 kurang 61 itu 39, padahal 39 itu 13 dikalikan 3. Artinya dari sini kita bisa simpulkan 13 membagi habis 100 pangkat 1 kurang 61 pangkat 1. Ya, semoga cukup jelas dari situ. Nah, selanjutnya kita asumsikan SK itu benar, berarti terdapat, bukan? Jadi masih ingat ya yang di logika matematika, bukan? Artinya keterbagian itu kan berarti kita bisa menyatakan yang dibagi itu sebagai kelipatannya membagi ya. Nah, berarti artinya ketika kita mau menunjukkan 13 itu membagi habis ini, berarti artinya apa? 13 itu kalau dikalikan sesuatu, dia akan sama dengan sisi kiri. Nah, ini untuk N sama dengan K, kita asumsikan yang di sini benar. Nah, berarti untuk N sama dengan K plus 1 gimana? Ya sudah, kita punya ini yang pangkatnya K plus 1, kita hubungkan dengan yang pangkatnya K kan.
Nah, ini dari sini ke ini, dia kan hanya sifat perkalian biasa kan. Jadi 100-nya kita keluarkan 1, berarti kan di sini kita punya 100 pangkat K. Terus kita punya yang sisi sini juga sama ya. Nah, kemudian kita punya apa? Targetnya adalah kita ingin menyatakan dia 13 kali kelipatan sesuatu. Nah, padahal yang kita punya modalnya adalah 100 pangkat K dikurang 61 pangkat K. Artinya kita harus mengeluarkan itu. Jadi ketika kita sudah punya ini, ternyata kita punya sisa yang di depan. Dan yang sisa yang di depan itu habis dibagi 13 juga. Artinya apa? Kalau kita punya jumlahan 2 buah bilangan yang masing-masingnya habis dibagi 13, berarti jumlahannya adalah juga habis dibagi 13. Jadi kita punya menggunakan induksi matematika, Sn itu benar untuk setiap bilangan bulat positif N. Oke. Simple kan? Ini contohnya. Oke ya. Terus ini saya rasa ini ya, bisa ngikuti juga ya yang ini ya. Ini sama kan tadi ya. Jadi di sini karena untuk setiap bilangan bulat N, berarti kita startnya dari N sama dengan 1 kan. Berarti kita mau menunjukkan P1 itu benar. Kemudian ya ini kita asumsi ya. PK benar. Terus ditunjukkan apa? PK plus 1 benar. Idenya sama kan. Nah, jadi ketika P1 berarti kan ini sisi kanan itu N-nya kita ganti 1. Sisi kiri ya dia hanya berhenti di 1 kuadrat. Kita cek ternyata bisa, benar. Terus kemudian untuk langkah induksinya kita asumsikan yang di sini benar, jadi PK-nya benar, kita mau menunjukkan PK plus 1 itu benar. Nah, di sini caranya bagaimana? Kalau kita mau punya jumlahan sampai ke K plus 1, nih ya. Nah, ini kan bisa kita pecah jadi 2, yang di depan dan yang satu tambahannya ini. Nah, yang di depan itu kita peroleh dari yang asumsi induksinya. Oke ya, makanya yang di depan itu kita bisa ubah jadi yang bagian ini. K dikalikan 4K kuadrat dikurang 1 bagi 3. Nah, sisanya ya gimana caranya kita mengubah menjadi sisi kanannya itu tadi untuk N sama dengan K plus 1. Jadi ini hanya pakai ini ya, aljabar biasa ya. Jadi hitung biasa. Ternyata betul ya sisi kanannya sama dengan pernyataan tadi ketika yang sisi kanan itu N-nya diganti K plus 1. Nah, jadi menggunakan induksi matematika kita dapat simpulkan bahwa PN benar itu untuk setiap bilangan asli ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini supaya nggak bosan ya. Ini kan contoh-contoh standar ya. Nah, ini challenge ya. Siapa yang mau nyoba tuh? Siapa tahu kan individu aja sih. Nyoba. Ini sederhana itu. Ya, supaya ini nggak monoton ya. Mungkin kita bisa, ini kayaknya sudah ini ya. Atau ini juga nggak apa-apa sih. Ini coba saya zoom sedikit. Mungkin terakhir ya untuk hari ini. Duh, kok pecah gambarnya? Kok fokusnya hilang? Oke. Ada yang mau berkomentar nggak? Jadi ini bunyi teoremanya ya. Tidak ada wanita di dunia ini, gitu kan. Artinya ya seluruh manusia yang hidup di dunia ini ya semuanya pria. Kan? Jadi kita mau menunjukkan bahwa pernyataan PN di mana kita milih N orang, ya kan? Itu setiap kali kita milih N berapapun, itu semuanya pria. Artinya apa? Ya seluruh yang di dunia ini kan entah sekian miliar, itu kan ya pasti adalah angkanya itu kan suatu bilangan asli ya.
semuanya kan pria. Nah, ketika N sama dengan 1, ini ada 1 orang ya. Nah, kita pilih yang pria. Ya berarti jelas ya. Jadi N sama dengan 1, benar. Kemudian, kita asumsikan, ketika kita milih K orang, nah di sini ada sebanyak K orang, itu semuanya pria ya. Ya, ini isinya pria. Jadi yang ini tadi ini pria, yang di sini ini juga semuanya pria, laki-laki. Ini pria. Ini sebanyak K orang. Ya. Jadi ketika K orang kita asumsikan seperti itu. Nah, kemudian ada 1 orang yang dari luar, ya kan? Ini mau masuk. Berarti kan nanti dia jadi K plus 1. Nah, berapapun atau siapapun lah orang yang masuk yang baru ini, yang dimasukkan dia pasti nanti jadi pria lagi. Bisa kita tunjukkan. Nah, caranya gimana? Kita punya ini, terus kemudian kita punya himpunan yang diisi 1 orang ini ya. Nah, dari sini, dari K orang tadi, ini kan ada orang. Ketika kita keluarkan dia, ini himpunan A lah misalnya. Nah, ketika A itu dikurang dengan 1 orang tadi, berarti kan kardinalitas A itu kan jadi K. Kan? Isinya kan ada K orang. Nah, dari asumsi induksinya, ya K orang itu semuanya laki-laki kan. Nah, berarti 1 yang dikeluarkan tadi, ini karena kita ambil dari himpunan yang awal, berarti kan dia juga laki-laki ya. Ketika kita kembalikan lagi ke A, nah berarti semua yang di dalam himpunan A itu semuanya laki-laki. Bisa nangkep nggak? Induksinya di mana? Jadi kita asumsikan setiap ada K orang, semuanya laki-laki. Kita mau menunjukkan ketika kita punya K plus 1, itu semuanya juga laki-laki. Dengan cara apa? Ketika ada 1 orang masuk, nah, K plus 1 itu kan artinya kayak gitu kan. Jadi ada 1 dikeluarin, semuanya laki-laki. Ini 1 dimasukin, yang lain ganti, ada K orang lagi kan. Jadi semuanya laki-laki. Ada yang mau ini? Berpendapat? Atau setuju aja? Bener nggak? Masih Pak, saya izin menanggapi. Ya. Saya mau tanya Pak, kenapa untuk kalimat pertama ya, itu yang PN itu seluruh orang bukan sebanyak orang? Atau apakah 2 kalimat tersebut itu menyatakan ide yang beda gitu, atau sebenarnya sama Pak? Oke. Jadi ini kasusnya ini ya. Untuk setiap N sama dengan K, jadi berapapun kita punya himpunan yang isinya K orang, kan? Nah, kita selalu punya, ya semuanya pasti laki-laki. Itu hipotesis induksinya, asumsi dari induksinya. Makanya ketika kita mau menunjukkan yang K plus 1, nah itu tinggal kita keluarkan 1 kan. Nah, sisanya semuanya laki-laki. Terus yang kita keluarkan tadi dimasukin, orang lain yang dikeluarin, sisanya juga laki-laki. Berarti 2 kali kita ngeluarin kan ya laki-laki semua. Ya. Atau ini buat renungan ya. Kalau mau belum ada yang mau mencoba, ini bisa direnungkan. Kalau PLN kan penekanannya lebih ke ini pembuktian menggunakan ya pembuktian di matematika lah. Kalau di matematika diskrit kita lebih ke yaitu dari problem yang ada, alat yang kita pakai itu kan.
kadang-kadang kita juga perlu untuk melihat kalau sesuatu itu disimpulkan kesimpulannya jadi salah kan, dari langkahnya itu yang salah di bagian mana ya. Ya coba ya direnungkan ya. Ini kan nanti semuanya bisa download ini kan filenya kan. Ini contoh yang lain. Ini bahan renungan juga ya. Nanti bisa coba untuk melihat di rumah masing-masing. Ini salah satu yang menarik, kenapa? Karena kalau kita lihat ya dari teoremanya kan, kita mau menunjukkan 3 pangkat N dikurangi 2 pangkat N itu genap. Padahal ya kalau kita misal N-nya 2 lah. Berarti kan 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2, ini 3 kuadrat 9, kurang 4 berarti 5 kan. Ini kan ganjil. Dari sisi kesimpulan kan salah ya. Tapi masih bisa kita tunjukkan menggunakan induksi. Nah, bagaimana menunjukkannya? Ini kan startnya kan karena dia bilangan bulat tak negatif, berarti kan N-nya itu kan dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Berarti kan starter awalnya ketika N-nya sama dengan 0 ya. Iya nggak? Nah, ketika N-nya sama dengan 0, kita punya 3 pangkat 0 kurang 2 pangkat 0 itu 0. Dan 0 itu genap. Jadi 0 itu jelas dia genap. Nah, selanjutnya asumsi induksinya adalah kita mau menunjukkan ketika 3 pangkat K dikurang 2 pangkat K itu genap, 3 pangkat K plus 1 kurang 2 pangkat K plus 1 juga genap. Nah, bagaimana menunjukkannya? Ya, ini cuma otak-atik biasa ya. Karena ini kan pangkat K plus 1. Berarti kan ini 3 dikali 3 pangkat K. Terus yang kedua juga sama kan, 2 dikali 2 pangkat K. Ya enggak? Cuma ini biar lebih mudah, kita pasang ini ya. Dikurang 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K ya. Biar lebih simpel aja. Karena 2 pangkat berapapun dia pasti genap. Kan kelipatan 2. Nah, terus kemudian yang minus 2 pangkat K sama plus 2 kali 3 pangkat K ini, 2 kali 3 pangkat K aman. Karena dia sudah 2 kali sesuatu, berarti kan ini genap. Ya kan, ini sudah genap. Terus yang 2 pangkat K-nya juga sudah genap. 2 pangkat K plus 1-nya juga jelas sudah genap. Nah, yang jadi kendala kan tinggal yang 1 kali 3 pangkat K dikurang 2 pangkat K. Nah, tapi ini bisa kita jamin genap dari mana? Dari asumsi induksinya. Ini juga genap. Jadi kita punya 4 buah bilangan genap, dijumlahkan dia masih genap. Padahal kita bisa ngasih contoh, 2 hasil akhirnya ganjil. Ada yang mau berpendapat mungkin? Kalau yang tadi ini agak tricky ya. Mungkin nggak terbiasa sama pakai kalimat ya. Tapi kalau ini kan lebih matematis pakai angka. Ada yang salah nggak? Kalau nggak ada yang mau nyoba ya mungkin ini renungan tadi ya. Nanti bisa coba dicek kenapa kok bisa salah ya. Oke, nggak ada ya. Ya sudah, paling tidak ini saya sudah meninggalkan beberapa hal yang ya menurut saya sih cukup menarik ya. Dan nanti bisa untuk bahan ya matematika diskrit. Intinya defaultnya itu kita buat luring, jadi tatap muka di kelas. Akan tetapi sesuai dengan aturan dari universitas, jadi kita tetap memungkinkan untuk kuliah daring. Dan ya beberapa pertemuan awal nanti kita terpaksa harus daring karena ada beberapa hal yang harus saya ikuti. Jadi ya nggak punya pilihan ya. Yang jadi masalah itu nanti di akhir Februari ada pelatihan data protection officer juga. Jadi ya di minggu ketiga perkuliahan kemungkinan besar saya tidak akan bisa mengisi langsung karena itu dari pagi sampai sore.
Dan ya dengan seperti itu otomatis ya harus diganti, dan saya prefer untuk penggantinya nanti daring. Jadi tetap secara aturan kita memungkinkan untuk daring, tapi supaya maksimal ya ini tidak perlu dimaksimalkan 80%. Cuma ya mohon maaf ya, karena memang kegiatannya seperti itu kan. Jadi ya alasannya kenapa masih memungkinkan daring karena itu tadi. Karena bisa jadi tidak sedang di Jogja, bisa jadi sedang ada kegiatan lain kan. Dan kita usahakan nanti untuk yang daringnya itu bukan penyampaian materi ya. Jadi kita usahakan untuk penyampaian materi itu semuanya di kelas, karena untuk efektivitasnya itu akan lebih baik untuk di kelas. Jadi andaikan nanti diperlukan daring, saya berharap ya lebih ke ini, latihan soal yang bareng-bareng yang terkait dengan tugas kelompok. Jadi ini untuk yang eloknya tadi bisa dicek dengan enrollment key ini ya. Dan kalau adik-adik membutuhkan ya diskusi lebih lanjut, ini kontaknya sudah saya masukkan semua. Dan nomor WA kan di grup juga sudah ada kan. Jadi silahkan bisa di-share. Terus kalau sungkan tanya lewat WA bisa lewat email, atau kadang-kadang juga ada yang tanya lewat IG juga dipersilahkan. Dan ini untuk materinya sebagian besar ya sudah saya upload ya di sini. Dan kalau kita lihat di sini itu sebenarnya semuanya akan mengarah ke website Menara Ilmu Matematika Diskrit. Jadi di sini. Nah, kalau kita cek nanti untuk materinya dan juga video kuliahnya, itu adik-adik bisa cek. Ini sudah cukup lengkap lah, paling tidak materinya dari awal perkuliahan sampai akhir semester tuh kan. Jadi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14 itu slide-nya sudah ada di sana semua. Jadi tolong dicek ya masing-masing. Nah, nanti tinggal masuk ke sini saja, Matematika Diskrit MIPA UGM ACID. Atau kalau kesulitan ya bisa lewat ELO. Jadi yang di ELO ini kalau misalkan saya klik ya terkait dengan materi ya. Jadi diklik, dia sudah mengarah ke website Menara Ilmu, dan di sini slide-nya bisa tinggal di-download. Nanti kalau misalkan ada beberapa yang di sini misalkan diklik terus linknya error, tolong juga disampaikan di grup. Karena untuk linknya ini kan saya arahkan ke Google Drive. Alasannya ya supaya kalau misalkan waktu di kelas nanti coret-coretan dan sebagainya itu kan bisa langsung masuk semua kan di sini kan. Karena enaknya Google Drive itu ketika kita buka pakai tablet terus ya ada penjelasannya tuh kan. Nanti setelah di close dia langsung ke upload di drive dengan link yang sama. Jadi ya saya masih prefer pakai Google Drive, alasannya karena itu. Jadi setelah kuliahnya selesai ini saya close tuh kan, nanti ya catatan apapun lah, coret-coretan yang waktu di kelas itu semuanya bisa masuk di sini. Cuma kadang-kadang memang ya jeleknya itu ya namanya teknologi. Kadang-kadang ketika kita compile ulang tuh kan, terus jadi file yang baru, dia tidak nimpuk file yang sebelumnya. Jadi ya file yang terbentuk benar-benar file yang baru, yang lama hilang kan. Makanya linknya bisa jadi sebagian itu ya entah, soalnya kadang-kadang broken, kadang-kadang tidak. Makanya kalau misalkan ada slide materi yang ada di sini yang diklik tidak bisa dilihat, ya silahkan bisa disampaikan di grup ya nanti. Dan beberapa ini sudah ada penjelasannya juga, ada videonya. Tapi memang karena waktu project dulu, jadi ini hanya diminta sekian video kan. Dan ini materinya kan yang di website ini ya. Kalau yang materi untuk matematika diskritnya kan sebenarnya dari induksi matematika sampai ini aljabar bool saja kan. Tapi itu sudah lumayan banyak. Nanti bisa cek juga kalau misalkan kesulitan untuk mengikuti. Jadi sangat disarankan untuk melihat penjelasannya juga. Dan tolong ini benar-benar dimanfaatkan nih untuk penjelasannya. Ini sudah di-set, terus bisa klik ini untuk tayangannya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya ini ada latihan soal dan pembahasan. Jadi
Kalau misalkan diklik, dia sebenarnya ngarah di menu tutorial ini kan. Jadi misal ini yang induksi matematika, ini sudah ada beberapa latihan soal kan. Terus nanti bisa coba dikerjakan. Jadi tolong kalau untuk yang latihan soal itu mengerjakan dulu, dicoba dulu tuh kan sendiri. Terus kemudian kalau misalkan sudah atau misalkan benar-benar stuck, baru klik solusinya. Karena kalau tidak, misalkan hanya melihat solusinya langsung, itu khawatirnya adalah ya kelihatan mudah kan. Padahal ya itu tadi, mudah atau tidak itu kan penentunya bukan ketika kita lihat solusi kita bisa ngikuti atau tidak. Tapi mudah tidaknya itu kan ketika kita melihat problem, kita punya ide tidak untuk penyelesaiannya kan. Jadi ini sudah relatif lengkap ya saya rasa yang untuk eloknya. Dari awal pertemuan pertama sampai terakhir. Ya mungkin adik-adik ada beberapa part yang nggak bisa ngeliat karena ini hidden ya. Nah, intinya semua yang perlu ditampilkan untuk ke kelas ini itu sudah di set secara inilah. Jadi bisa digunakan untuk belajar dan diharapkan nanti sebelum perkuliahan itu bisa belajar dari situ dulu, setidaknya sudah pernah membaca ya. Jadi diharapkan nanti waktu kuliah itu bisa tinggal ini mengikuti. Jadi tidak yang benar-benar 100% belum pernah melihat sama sekali, terus kemudian masuk ke kelas belum tahu apa-apa tuh kan. Nah, nanti yang bikin kesulitan dari mahasiswa itu biasanya seperti itu. Jadi kuliah belum ada persiapan, masuk nggak bisa langsung menerima, terus kemudian sampai kosan belum tentu langsung dicek atau sampai di rumah ya. Terus ya sudah semuanya nanti numpuk di belakang, dan kalau sudah numpuk di belakang mau belajar sampai semalam suntuk pun juga tidak akan banyak pengaruhnya. Jadi tolong supaya lebih efektif. Jadi karena ini semuanya materinya sudah ada, jadi adik-adik bisa melihat terlebih dahulu semuanya. Ya terutama inilah kalau misalkan minggu depan sudah membahas terkait dengan prinsip inklusi eksklusi. Nanti bisa belajar dulu kan, oh ini maksudnya kayak gini gitu. Ada bagian yang masih bingung nggak apa-apa gitu kan. Nanti di kelas kan bisa ditanyakan. Jadi ya itu tujuan awal kenapa kok semuanya filenya terutama ya sudah di-share. Meskipun ya nanti biasanya waktu sebelum kuliah bisa jadi ya ada beberapa part yang ya saya edit kan, saya update. Itu hal yang wajar ya. Tapi kan setidaknya sudah punya patokan materinya itu terkait dengan apa. Oh ya, terkait dengan materi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ada yang kesulitan nggak untuk masuk ke ini eloknya? Semoga nggak ada ya yang kesulitan. Saya yang kadang-kadang bikin jengkel tuh ini, terutama yang website Menara Ilmu. Jadi saya pengen sebenarnya, kenapa kok ada website ini? Ini waktu membuat, kayaknya yang Menara Ilmu saya cuma bikin ini ya. Ini saya yang mengarrange lah. Jadi saya tuh berharap untuk ya membuat satu website yang berkaitan dengan matematika discrete, karena MatDis itu kan ya dasar lah di matematika yang digunakan di mana-mana itu kan nantinya kan. Jadi waktu belajar nanti kalau misalkan aplikatif ya terkait dengan kriptografi itu kan juga menggunakan matematika discrete, terus komputasi di statistik juga pakai matematika discrete, jadi banyak hal ya. Nah itu pengen membuat ya benar-benar ya kalian kalau misalkan mau belajar dari website ini tuh sudah bisa. Dan yaitu penekanannya adalah yang membedakan kan dengan orang luar, kalau mereka belajar dari sini dengan adik-adik yang mengambil mata kuliah itu kan otomatis ada di perkuliahannya kan. Jadi maka dari itu ya diharapkan waktu kuliah itu bisa lebih aktif kan nanti. Karena kalau enggak ya apa bedanya kan dengan belajar sendiri kan. Jangan-jangan nanti ya orang luar yang belajar dari sini bisa jadi kemampuannya malah lebih bagus kan. Agak eman-eman kan. Jadi sayang sekali lah kalau misal kayak gitu kan. Jadi tolong bisa dimanfaatkan dengan baik. Cuma memang kendala saya kalau
pakai di ini ya, websitenya UGM itu mereka ya mungkin inilah faktor utamanya karena keamanan kan. Jadi antara pakai VPN-nya UGM atau harus pakai koneksi internet UGM. Jadi saya tidak bisa leluasa untuk update. Jadi ya mungkin beberapa mungkin ada yang tidak bisa langsung saya tindak lanjuti kalau misalkan ini ada laporan di grup, tapi saya usahakan saya segera mungkin. Jadi tolong sekali lagi, kalau ada slide yang nggak bisa diklik, nggak bisa muncul karena itu tadi ya, filenya broken atau filenya hilang. Itu alasan utamanya ya karena bisa jadi saya update, di-compile, tapi yang baru tuh nggak nimpuk yang lama, sehingga yang baru linknya berbeda gitu. Tapi ya kadang-kadang juga bingung sih, karena nggak ada patokannya. Jadi seringkali itu ya sudah di-compile, dapat yang baru, filenya sama kan, linknya kan. Jadi entah itu patokannya gimana. Tapi minta tolong kerjasamanya untuk memberitahu saja. Oke, sudah ya. Terus kemudian untuk penilaian, ini secara etika tolong ketika nilai sudah keluar, itu jangan pernah untuk transparansi sangat boleh ya. Tapi jangan sampai apa ya bahasa Jawanya itu ngenyang ya. Bahasa Indonesianya itu menawar ya. Jadi kadang-kadang ada yang datang ketika nilainya sudah keluar itu mau minta tugas tambahan atau yang ya hal-hal semacam itulah yang mereka sudah tahu nilainya sekian, nanti kalau dikonvert sekian tuh kan, tetapi ya ingin menaikkan nilai kan. Jadi kalau pengen menaikkan nilai ya tolong dari awal ya belajar yang serius, karena semuanya kan sudah ada kan, dan di kelas tuh kan akan lebih banyak untuk diskusi. Jadi kalau misalkan ada yang merasa kesulitan ya sudah dikeluarkan saja di kelas. Dan tadi kan juga sudah saya share kontak kan. Jadi kalau misalkan ada yang ingin kontak langsung juga silakan. Jadi pada prinsipnya nanti kalau ada yang ingin meminta transparansi itu akan diberi. Tapi kalau ada yang ingin meminta tugas tambahan dan sebagainya yang sifatnya ingin menaikkan nilai, ya tentunya tidak. Jadi untuk penilaian UTS UAS bobotnya sama, dan ini kuis 2 kali, jadi minggu ke-7 dan ke-14. Nah ini kata-kata minggu ke-7 itu bisa jadi dua-duanya dipakai untuk kuis, atau mungkin salah satu ya dari pertemuannya. Yang 14 juga sama, tapi intinya di set di akhir supaya jadi gambaran nanti waktu ujian seperti apa. Itu tipikal kuisnya. Jadi 2-4 kali maksimal. Dan pelaksanaannya di minggu ini, 7 dan 14. Terus kemudian terkait dengan diskusi kelompok, jadi dari awal sudah disampaikan akan ada tugas berkelompok. Nah, di sini pada intinya adalah dari setiap materi yang sudah dijelaskan di kelas ya. Ini kan sebelum UTS, mana? Nah ini kan. Jadi ini sudah ada penjabarannya ya. Jadi minggu pertama ada induksi matematika dan seterusnya sampai aljabar bul. Ini kalau di total ada 13 materi yang berbeda. Jadi itu akan kita bahas dalam 14 minggu. Nah, tugas kelompoknya itu pada intinya adalah jadi nanti akan diberi kesempatan untuk berdiskusi ya. Jadi silahkan berdiskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Nah, yang didiskusikan adalah soal-soal ya latihan, ya bisa mencari sendiri, terserah mau dari internet atau dari buku atau dari yang mana tuh kan, yang sudah ada jawabannya. Nah, jadi ini sekalian saja langsung ke pembagian kelompoknya ya. Ini supaya menghemat waktu, kita bagi saja menggunakan daftar absen ya. Jadi ini karena ada yang senior 1, makanya dibuat kelompok pertama ada 6. Jadi harapannya nanti yang memperdalam itu bisa membantu adik-adiknya. Jadi hanya 6 orang.
Yang lainnya karena masih baru semua, dibuat 777. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat, tadi kan totalnya ada 13 materi kan. 13 materi di-handle 6 sampai 7 mahasiswa. Nah, itu berarti kan ada yang dapat 1, ada yang dapat 2. Sebagian besar dapatnya 2 kan, berarti kan. Dan ada yang bisa dapat 3. Nah, itu tolong nanti bisa didiskusikan dari masing-masing kelompok. Ya, saran saya ini sih, sebelum UTS itu tiap pertemuan ya satu orang satu jadi setiap materi tolong dipilih koordinatornya itu kan. Jadi koordinatornya misalkan contohnya lah di kelompok 2 ya. Ini Mas ya harusnya ya, Diandra. Nanti misalkan yang ditunjuk jadi koordinator Mas Diandra. Terus materi pertama kan terkait dengan induksi matematika. Nanti tugasnya adalah Mas Diandra di waktu diskusi kelompok ini bisa memimpin teman-temannya untuk berdiskusi. Nanti kalau online ya saya buat ini ya, breakout room. Kalau misalkan waktu di kelas ya silahkan nanti kumpul bareng kelompoknya kan. Seperti itu. Ya mungkin 20 menit cukup lah. Ini kan hanya untuk men-trigger kan. Dan pada akhirnya ya kembali lagi ke definisi SKS tadi kan. Karena kita 4 SKS, berarti kan nanti di luar mata kuliah ini adik-adik bisa diskusi sama temennya hingga 4 jam kan. Jadi ini hanya untuk men-trigger saja supaya punya arahan lah dari koordinator tuh nanti mau bahas yang mana kan. Jadi soalnya terserah mau soal dari mana dan jumlahnya, karena di sini ada 6 kelompok, jadi supaya setiap variasinya tuh cukup banyak. Jadi setiap kali diskusi itu tolong untuk minimal ya 3 pertanyaan lah yang didiskusikan. Dan baiknya adalah pertanyaan-pertanyaannya itu yang bobotnya mirip seperti soal ujian. Jadi kalau yang sudah ini ya, itu mungkin sudah merasakan nanti dari soal ujian yang tahun lalu ya. Itu saya ngambilnya itu dari modifikasi ya ini diskusi kelompok ini ya. Jadi soal UTS, soal UAS, kalau misalkan soalnya saya anggap bagus ya bisa, saya agak lupa ya, sama atau gimana ya. Intinya kalau ya bagus itu maksudnya dari tingkat kesulitan yang jadi bukan mengandalkan lama ngitungnya kan. Kalau kita lihat kan beberapa ini kan bisa jadi ada yang karena ngitungnya lama kan, dia jadi lebih sulit, bukan karena itu, lebih karena ya mungkin butuh trik tertentu tuh kan, terus supaya menghitungnya tuh jadi lebih mudah. Nah itu yang saya anggap soalnya relatif bagus kan. Nah yang tipikal seperti itu bisa muncul di ujian nanti. Jadi saya ngambilnya ya tahun lalu tuh dari kayaknya hampir semua dari diskusi kelompoknya dan dimodifikasi beberapa. Karena untuk mata kuliah ini kan ya kembali ya, kan ini dasar untuk banyak mata kuliah matematika yang lain. Dan matematika itu kan kunci utamanya kan di logika dan problem solving. Nah, terutama di mata kuliah ini adalah problem solvingnya yang jadi penekanan. Makanya diharapkan nanti andekan ternyata soal dari kelompok kalian, nah misal kelompok 3 kan yang muncul, meskipun diedit ya mau kelompok 3 mau kelompok yang lain juga masih bisa mengerjakan. Jadi tipikalnya itu ya untuk diskusi kelompok. Jadi sekali lagi setiap kali perkuliahan, jadi setiap topik itu ada satu tugas. Tugasnya adalah membahas 3 buah soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Dan supaya tidak sulit nanti, tolong masing-masing untuk setiap topiknya itu ditunjuk koordinator. Nah, setiap orangnya nanti akan menjadi koordinator minimal 1 kali, maksimal ya 3 kali ya berarti ya. Dan sebagian besar paling tidak 2 kali itu kan. Nah, nanti
merekap hasil diskusi, dan yang dipresentasikan cukup satu soal saja. Jadi misalkan nanti untuk yang pertemuan selanjutnya, kelompok 1 ya misal ya, sudah presentasi soal apa kan? Karena kelompok yang lain kan punya 3 cadangan soal. Misalkan ada yang sama kan berarti bisa presentasi yang lain. Nah itu jadi harapannya nanti setiap kali pertemuan itu bisa ada ya 6 buah soal yang berbeda terkait dengan suatu materi ya. Jadi idenya seperti itu. Jadi kalau dari pengalaman beberapa tahun terakhir dengan dibuat seperti ini itu kelasnya jadi menarik ya. Karena kadang-kadang ada yang ya soalnya kan jadi bisa macam-macam kan, dan itu terserah dari kreativitas masing-masing. Nah, nanti penilaiannya ya dari kualitas soal yang dipresentasikan tadi. Jadi ini yang diskusi kelompok ini. Jadi karena ada 13 topik kan. Nah, itu makanya di sini ada 26 poin. Nah, nanti untuk yang koordinator akan ada tambahan poin tersendiri. Jadi kalau misalkan ada yang ya presentasi terus ininya bagus kan, dia akan dapat bonus lah. Jadi tolong untuk berdiskusi itu ya benar-benar mendiskusikan soal-soalnya itu dengan ini ya, dengan serius kan, dan ya mencoba untuk mencari soal-soal yang menarik. Nah dari situ tentunya ketika adik-adik sudah terbiasa untuk membaca soal, melihat jawabannya, itu kan mencoba mengerjakan, itu nanti kemampuan problem solvingnya juga akan lebih baik. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Saya ada pertanyaan Pak. Ya silakan. Jadi untuk waktu diskusinya itu setelah nanti ini ya Kak? Setelah kuliah. Setelah materi itu ya Pak? Materi. Terus kemudian di awal pertemuan berikutnya itu presentasi dulu. Jadi idealnya itu pertemuan hari Rabu kita bahas materi, diakhiri ada diskusi 20 menitan, terus kuliah selesai. Terus nanti di hari Kamis itu awal perkuliahan silahkan bisa nyoba untuk ini ya masing-masing presentasi kan, terus lanjut materi kan. Oh baik Pak. Terus untuk soalnya itu dari masing-masing kelompok membuat 3 soal gitu ya Pak? 3 soal saja. Memilih lah. Bikin sendiri juga bagus sih. Terus pengalaman ya Pak, silakan Pak. Ya jadi kalau pengalaman yang lalu kadang-kadang itu ada yang bikin sendiri dan jadi menarik sekali kan soalnya. Kalau kita lihat di buku terus kemudian disalin gitu kan, tentunya pas nyalin kan juga sambil belajar ya. Nah itu biasanya agak apa ya, ini banget lah polanya itu gitu-gitu aja itu kan. Kayak misalkan permutasi kombinasi. Nah nanti tipikal soalnya ujung-ujungnya bisa yang apa ya, banyak cara duduk tapi masih yang standar banget. Tapi kalau misalkan itu sudah dimodif itu kan jadi akan lebih bagus. Itu 3 soal saja. Nanti yang jadi koordinator bisa merekap dan menuliskan ya. Terus kemudian yang dipresentasikan satu aja pas di kelas. Jadi bisa dibayangkan load-nya itu 1 orang dalam 1 semester hanya 2 atau 1, 2 atau 3 kali kan. Dan itu sama sekali tidak berat. Ya, silakan kalau mau lanjut lagi. Oke baik Pak, cukup Pak, insya Allah Pak. Sudah, oke. Ya. Itu yang bikin apa ya, pas di kelas lebih aktif, lebih rame itu karena ini. Dan ya kalau adik-adik lihat ya dari sisi materi itu teorinya dikit. Contoh lah, ya saya beri contoh ya terkait dengan induksi matematika. Ini adik-adik sudah dapat di PLM ya seharusnya. Nah kalau kita mau lihat teorinya, ya teorinya hanya ini ya, untuk yang standar. Tentunya ada induksi kuat juga. Teorinya ini, tapi tipikal latihan soalnya bisa macam-macam. Nah ini yang membuat penting untuk lebih banyak latihan soal. Ini semuanya induksi, teorinya sama kan, teorinya di atas. Cara pembuktiannya, dan mungkin kalau ada yang berbeda ya mungkin ada yang induksi kuat juga. Dan ini sudah ada latihan soalnya.
tolong ini ya, jangan, supaya lebih variatif, ambil yang di luar sini ya. Ya salah satu hal yang menarik itu, kalau kita bahas teorinya itu dikit, serius, ini hanya ini, terus mungkin definisi induksi kuat sudah, tapi aplikasinya, nah itu tipikal soalnya bisa berbagai macam. Itu alasan utama kenapa di mata kuliah ini saya merasa memang lebih nyaman ada bagian yang itu dari mahasiswa untuk mahasiswa, dan mengajar seperti ini malah lebih susah kalau menurut saya, karena yang kalian cari itu kan bisa random banget, bisa macam-macamnya. Jadi yang menariknya di situ justru. Untuk ini apa yang terkait dengan penulisan, mungkin yang file finalnya nanti ini ya, kita bahas waktu pertemuan offline saja ya. Jadi untuk yang besok Sabtu ya ditulis tangan dulu nggak apa-apa ya. Saya tuh pengen supaya sekalian ya mengajari untuk latex. Ada yang pernah pakai latex belum untuk ngetik? Atau jangan-jangan malah baru denger ya latex? Jadi contohnya ini. Jadi ini adalah program yang nanti ketika adik-adik sudah tugas akhir itu akan sangat berguna sekali. Jadi kalau Text Studio ini hanya program untuk bukanya. Jadi ada bahasanya namanya latex ya, latex code itu. Nah kalau kita lihat ya ini dia pakai template Beamer untuk presentasi. Terus kita bisa set semuanya. Yang jadi keuntungan dari latex ini adalah dari sisi penomoran. Jadi misalkan ini ada nomor 1, 2, 3 sekian. Terus nanti kalau ada teorema sekian itu dia bisa membuat penomorannya otomatis. Makanya saya pengen sekalian lah untuk ya belajar untuk terkait dengan penulisan kan. Nanti ini kan ini ya yang dipresentasikan kan hanya satu soal kan, tapi yang dikerjakan kan 3 soal. Jadi satu mahasiswa kan setengah semester cuma ngetik 3 itu kan, berarti kan setengah semester, satu semester kan berarti ngetik 6 kalau dapat 2 kali. Kalau cuma ngetik 6 soal sama jawaban kan per orang itu relatif inilah nggak berat lah. Nah nanti bisa sekalian pakai ini biar untuk belajar. Keuntungannya banyak itu. Nanti waktu tugas akhir biasanya dosen-dosen itu menyarankan untuk nulisnya pakai latex bukan pakai MS Word. Karena bayangkan aja ya, kita punya tulisan untuk tugas akhir itu bisa misal 80 halaman, 90 halaman atau 100 lebih gitu. Terus kemudian dia terbagi dalam sekian bab. Terus misalkan kita punya teorema, ada ya sifat-sifat. Terus ketambahan 1 kan berarti penomorannya geser. Nah itu kan juga ya kalau di MS Word mungkin bisa, tetapi biasanya tetap masih belum tentu ini. Ada yang kelewatan itu sangat mungkin. Dan ini equation-nya itu relatif lebih rapi, jauh lebih rapi lah dibanding MS Word juga. Makanya untuk penulisan matematika biasanya lebih prefer ke sana. Dan khususnya untuk ini, misalkan kita mau merefer ya ke teorema sekian. Kalau nomornya teoremanya sudah geser, nah kita mau menuliskan berdasarkan teorema berapa kan itu juga harus geser. Itu kan kalau ini di MS Word kan rawan sekali kita lupa untuk ganti ya. Karena kita nggak sadar nomor teoremanya ganti. Nah kalau di latex itu udah otomatis semuanya. Jadi ya harapannya nanti, tapi lebih enak menjelaskan itu pas kuliah langsung, bukan pas dengan. Makanya itu cara makainya dan sebagainya itu nanti saya jelaskan langsung saja pas di minggu depan ya, di Rabu.
agak tricky. Tapi kalau sudah biasa ngetik pakai ini, ya akan lebih nyaman. Jadi yang saya maksud dengan equation tadi contohnya inilah. Ini kan sangat rapi ya. Terus pas sudah di ini kan banyak banget juga sangat rapi. Ya contoh lain mahasiswa saya dulu pernah yang bimbingan tugas akhir ya, sudah lulus sekarang sudah kerja. Tuh nulis matriks, di dalamnya ada blok-blok matriks. Kalau pakai MS Word biasanya kacau itu. Terutama jarak antar space-nya itu nggak akan bagus. Tapi itu ketika matriknya gede diisi matrik-matrik lagi masih sangat rapi gitu. Nah itu keuntungannya. Jadi untuk penulisan matematika itu equation-nya sangat bagus. Oke, itu untuk yang tugas kelompok semoga sudah cukup clear. Terus mana ini tadi? Ini ya. Ini yang diskusi. Ini silabusnya. Jadi sebelum UTS kita akan mulai dari induksi matematika, sedikit mengulang, bukan sedikit lagi. Banyak hal lah mengulang yang ada di PLF sampai algoritma. Jadi kalau kita lihat di ELOC, ini dari sini sampai terakhirnya algoritma. Ini ya. Terus kemudian lanjut lagi setelah UTS, itu mulai dari fungsi pembangkit sampai terakhir aljabar dulu. Jadi kalau kita lihat di sini, dia dari fungsi pembangkit sampai paling akhir, Boolean algebra. Ini untuk ini rencana tiap minggunya. Jadi minggu pertama kita harap ya sudah inilah membahas induksi matematika. Dan saya rasa karena adik-adik sudah kenal ya, nanti mungkin latihan 1 atau 2 itu bisa ditinggal untuk diskusi kan, aman kan. Nanti ya mungkin sekitar pukul 5 ya kita buka breakout room. Terus silahkan digunakan semaksimal